Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa hidup dan menghirup udara pada pagi hari ini dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sesuai dengan agenda pembelajaran yang dilakukan di sekolah, bahkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita sudah harus melaksanakan zikir pagi, kemudian juga tilawah Al-Quran, kemudian juga sholat duha. Semoga semua siswa sudah melaksanakan hal tersebut dan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, belajar dengan nyaman kembali. Amin. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita membaca surah An-Naba terlebih dahulu. Surah An-Naba ayat 10 sampai dengan 16. Diharapkan untuk semua siswa memperhatikan, menyimak dengan baik ayat per ayat dan terjemahannya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan Sadaqallahul azim. Semoga semua yang menyimak dan membacanya dengan baik, semua yang membaca dan menyimak dengan baik dan khusyuk, sama-sama diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Baik, pada kelas 9 kalian akan mempelajari beberapa bab pembelajaran. Yang pertama adalah bilangan berpangkat, kemudian persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan juga transformasi. Untuk semester pertama. Untuk semester 2 itu adalah sebangunan dan juga bangun ruang sisi lengkung. Baik, kita masuk pada bab yang pertama. Bilangan berpangkat. Apakah itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah sebuah penyederhanaan dari bentuk perkalian. Kita buat lebih mudah ya, lebih simpelnya begini. Lihat, mudahnya begini. 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dan dikalikan 3 menjadi 3 pangkat 5. Atau A dikalikan dengan titik dikalikan A sama dengan A pangkat B. Artinya adalah A itu dikalikan sebanyak B. Nah, sekarang kita harus bisa juga mencari atau menentukan hasil dari perpangkatan. Menentukan hasil perpangkatan. 1 kali 1 kali 1 menjadi 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 1. Kemudian 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 disingkat menjadi 1 pangkat 5. Hasilnya adalah 1. 2 kali 2 kali 2 kali 2 menjadi 2 pangkat 3. Hasilnya ada 8. Kemudian, nah ini bawa putar balik ya. Yang awalnya perkalian di depan menjadi pangkat di depan. 2 pangkat 2 itu artinya adalah 2 dikalikan 2 sama dengan 4.
2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sama dengan 8. Kemudian 2 pangkat 5 artinya adalah 2 dikalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 sama dengan 32. 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau kalian bisa langsung tanpa membuat seperti nggak masalah. Misalkan 3 pangkat 2 sama dengan 9 boleh. 2 pangkat 5 32 juga boleh. Atau 2 pangkat 3 sama dengan 8 juga boleh, nggak masalah. Sekarang 3 pangkat 3. Nah lihat ya, 3 kali 3 kali 3 sama 27. Atau 3 pangkat 3 sama dengan langsung 27 juga boleh. Nah sekarang kita lihat yang contoh seperti ini. Min 2 pangkat 4. Tetapi min 2 nya dalam kurung ya. Min 2 dalam kurung dia pangkat 4. 4 nya di luar kurung. Kalau model seperti ini artinya adalah min 2 ini semua dikalikan dengan min 2 sebanyak 4 kali. Lihat, min 2 ini dikalikan dengan min 2 dikalikan dengan min 2 kalikan min 2. Kalau dia bilangan pokoknya negatif dan dalam kurung seperti ini dipangkatkan dengan yang genap 2, 4, 6, 8, hasilnya pasti akan positif ya. Berarti hasilnya adalah 16. Berarti min 2 dalam kurung pangkat 4 hasilnya adalah 16. Ingat ya, di dalam kurung ada negatifnya, pangkat di luar. Nah sekarang lihat contoh yang berikutnya berbeda. Pangkatnya sama, cuman penulisannya berbeda. Min 2 pangkat 4, tidak ada kurungnya di min 2 nya. Kalau begini modelnya tidak boleh, hasilnya pun akan berbeda. Lihat, min ini letakkan di luar. Min dalam kurung, nah ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan min di luar juga. Nah ini hasilnya kan 16 nih. 16 berarti min dikalikan 16 sama dengan min 16. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau kalian sudah paham ya, kalian tuh ketika menghitung ini misalnya 2 pangkat 3 sama 8 juga boleh. Jadi nggak perlu menghitung lagi ini. Contoh begini. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 3 pangkat 4 sama dengan 81. Oke. Next. Oke, contoh. Tentukan hasil perpangkatan berikut. 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Kemudian min 4 pangkat 2. Nah ini ya, tadi Bapak katakan min 4 pangkat 2, min di luar 4 kali 4 sama dengan hasil adalah min 16. 2A pangkat 3. Nah ini 2A dalam kurung. Ketika dalam kurung ada angka 3 di luar, berarti 2 ini dipangkatkan 3 juga, A juga dipangkatkan 3. Ingat dalam kurung ya. Berarti 2A dikalikan dengan 2A dikalikan dengan 2A sama dengan 8A pangkat 3. 5, 10 pangkat 2 hasil adalah 100. 10 pangkat 3 sama dengan 1000 dan seterusnya. Oke. Lihat tabel sebelah kanan, harus kalian ingat semua ya. Ini harus kalian hafalkan dan pahami semuanya. Kalau bisa ya sampai ini, sampai 5 pangkat 3, 15 pangkat 2 harus kalian hafal di luar kepala. Oke. Kita masuk pada pembagian bilangan berpangkat. Sekarang adalah bilangan berpangkat positif. Apakah itu bilangan berpangkat positif? Adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen yang positif. Eksponen ialah penyebutannya daripada pangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Lihat ada 5 di sini sifatnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita masuk pada pembahasan sifat yang pertama. A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N. Ya. Di mana A adalah bilangan basis atau pokok, harus sama. Dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambahkan N. Lihat, kenapa Bapak berikan tanda merah? Karena A merupakan adalah bilangan basis atau bilangan pokok. Ini harus sama. Kalau sini bilangan pokok tidak sama, kita tidak bisa menggunakan sifat perkalian ini. Kalau sini A juga. Kalau sini 2, sini 2, sini 3, sini 3. B ya B, paham ya? Kemudian M dan N itu adalah pangkat atau eksponen. Contoh begini.
2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Lihat, 2-nya sama-sama 2, ini perkalian. Kamu cukup menambahkan pangkatnya saja menjadi 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Hasilnya cari sendiri ya. Yang B, 5 pangkat 3 dikalikan dengan 5 sama dengan 5 pangkat 3 tambah 1. Loh, kok 1 Pak? Lihat. Karena 5 ini ya sama dengan 5 pangkat 1. Oke. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 dikalikan 5 sama dengan 5 pangkat 3 ditambahkan 1 sama dengan 5 pangkat 4. Kemudian contoh yang ketiga, 3 pangkat 7 dikalikan dengan 3 pangkat min 2 sama dengan 3 pangkat 7 ditambahkan dalam kurung min 2. Nah, sini min 2 loh ya. Nah, lihat. Kemudian sama dengan 3 pangkat 7 dikurang 2. Kenapa bisa jadi min? Karena plus dikalikan min hasilnya adalah min. Berarti hasilnya 3 pangkat 5. Kemudian nomor D, 7A pangkat 3 dikalikan A pangkat 2. Lihat, jadi Bapak katakan hanya yang berpangkat saja ya. Kalau 7, kalau sini tidak ada angkanya sama dengan 1 ya. 7 dikalikan 1, ya 7 tetap sini. Nah, kalian A-nya. A pangkat 3 dengan A pangkat 2 dikalikan. Jadi A pangkat 3 tambahkan 2 sama dengan 7A pangkat 5. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian perhatikan. 2Y pangkat 3 dikalikan dengan 5Y pangkat 2. Nah, tadi soal yang nomor D ini 7 dikalikan 1 karena setiap variabel tidak ada angka adalah 1. Nah, beda dengan soal yang di bawah. Ini 2Y pangkat 3, sini 5Y pangkat 2. Artinya yang 2 ini kamu kalikan dengan 5. Tulis seperti ini. 2 kali 5. Kemudian Y-nya pangkat 3 dengan Y pangkat 2, pangkatnya dijumlahkan karena perkalian. Oke, 2 kali 5 sama dengan 10. Y pangkat 3 tambah 2 hasilnya adalah Y pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 10Y pangkat 5. Ada pertanyaan seperti ini, bagaimana jika bilangan pokok tidak sama Pak? Ya, contoh 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Kalau kita menemukan perkalian pangkat seperti ini dan tidak sama bilangan pokoknya, seperti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, kita tidak bisa menggunakan sifat perpangkatan tersebut. Lalu bagaimana pengerjaannya? Lihat. Berarti kita harus menyelesaikan setiap pangkat terlebih dahulu. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 2 9 sama dengan 72. 8 kali 9 sama dengan 72. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk pada sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau tadi adalah perkalian, sekarang pembagian. Dengan syarat juga sama, tetap A-nya harus sama. Kalau ini kan untuk M lebih dari N, karena kita lihat berpangkat positif, berarti M-nya harus lebih daripada N. Kalau kurang, terjadi minus hasilnya. Oke, contoh begini. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3. Lihat, 2-nya sama. Pembagian jadi pangkat dikurangi aja, 5 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 5 pangkat 6 sama dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan 5 pangkat 3, hasilnya berapa? 125. Yang C, nah lihat 6 pangkat 5 per 6 pangkat 3. Kalau per pembagian sama ya, hanya beda bentuk aja. Istilahnya sama. 6 pangkat 5 per 6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 5 dikurangi 3. Tanda per ini dengan pembagian itu sama. Hasilnya berapa? 5 kurang 3, 2. Berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. Oke, berikutnya adalah yang D. Soalnya 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat min 3. Nah, di sini ketemu min. Nah, lihat. Karena ini bilang pokok sama, 33.
dan juga pembagian berarti dikurang ya. Nah, lihat pengerjaannya. 3 pangkat 2 di sini kurang dari sifat rumusnya. Nah, dalam kurung min 3 dari ini ya. Nah, ingat sifat bilangan bulat. Nah, min kali min apa? Plus, berarti 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Bisa dipahami ya? Oke. Yang contoh nomor 5. 8x pangkat 7 dibagi dengan 4x pangkat 3. Sama dengan soal yang tadi perkalian. Ini 8, 4, x pangkat 7, x pangkat 3. Ini yang depan ini, kalau bisa dibagi, bagi aja. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ya, kemudian x pangkat 7 dibagi x pangkat 3. Nah, karena ini perpangkatan, pembagian berarti dikurang pangkatnya. Menjadi x pangkat 7 dikurangi 3. Hasil adalah 2x pangkat 4. Kita masuk pada sifat yang ketiga. A pangkat M dipangkatkan N. Ingat, A pangkat M dipangkatkan N. Ya, menjadi A pangkat M dikali N. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 5. Itu menjadi 2 kali 3 kalikan 5 sama dengan 2 pangkat 15. Kemudian 3 pangkat 2 dipangkat 4 menjadi 3 pangkat 2. 2 kali 4 ya, sama dengan 3 pangkat 8. Kemudian 5 pangkat min 1 dalam kurung pangkatkan 3. Sama. Jadi 5 pangkat min 1 dikalikan 3 sama dengan 5 pangkat min 3. Nah, lihat. Nih, ini 6 dalam kurung A pangkat 5 pangkat 3. 6 ini tidak ada di dalam kotak ini ya. Tidak ada dalam kurung. Berarti dia tidak perlu dipangkatkan 3. Tidak. Kecuali kalau sini ada kurungnya lagi. Ada kurung seperti ini. Baru dia. Bisa dipahami ya. Oke, 6 tetap seperti ini. A pangkat 5 karena ini dipangkat seperti ini. Berarti A pangkat 5 dikalikan 3. Sama dengan 6 dalam kurung A pangkat 15 sama dengan 6A pangkat 15. Semoga semua bisa dipahami ya, karena ini penting sebagai dasar dari beberapa pangkatan. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini pembelajarannya. Bapak harapkan kalian semua mengulang-ulang video ini. Untuk sekedar oleh-oleh di rumah, lihat ada tugas, tolong kalian kerjakan semampunya. Dan Bapak yakin semua bisa. Kalau mau berusaha, insya Allah bisa. Kalian kerjakan di kertas lembar, kemudian kamu kirim di WA Japri Bapak. Oke, semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.